Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Nofri Kembuan, Sarjana Teologia, Gembala Jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Anugerah Sentani. Sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa, kita berjumpa lagi dalam program Cahaya Kasih. Pemirsa Jaya TV, Ibu Bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan diberkati, kita akan diteguhkan, kita akan dipulihkan melalui renungan firman Tuhan di hari ini. Mari pastikan dirimu adalah orang yang siap untuk diberkati. Pastikan dirimu adalah orang yang siap dipulihkan. Pastikan dirimu adalah orang yang bersemangat untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, sebab kesempatan-kesempatan yang terbaik yang Engkau anugerahkan bagi kami. Ada waktu lagi kami duduk diam untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan sanggup memulihkan, sanggup menguatkan, sanggup meneguhkan kami semua. Sehingga kami dapat menjadi orang-orang percaya yang kuat. Dapat menjadi orang percaya yang tegar menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan yang tidak mudah. Sebab itu ya Tuhan, kami membuka hati kami siapkan seluruh kehidupan kami, agar supaya bacaan dan renungan firman Tuhan ini akan memberkati kami semua. Terlebih khusus pemirsa Jaya TV dalam program Cahaya Kasih. Berkat-berkat-Mu dicurahkan, mengalir secara utuh, sempurna bagi semua pemirsa Jaya TV yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan program ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat di kesempatan hari ini. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami siapkan hati hidup kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Bacaan kita di hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Pemirsa Jaya TV yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ibu bapak yang selalu setia menyaksikan program Cahaya Kasih. Hari ini bukanlah kebetulan Anda sedang ada di rumah dan sedang menyaksikan program ini. Ada berkat-berkat secara khusus, ada berkat-berkat yang pasti menjadi bagianmu, yang pasti akan menjadi milikmu. Melalui bacaan kita Mazmur 27 ayat yang keempat, menjadi ayat inti, ayat pokok yang dalam hal ini, renungan ini diberikan judul berkat diam di rumah Tuhan. Saya ulangi, renungan firman Tuhan kita pada kesempatan ini ialah berkat diam di rumah Tuhan. Pemazmur boleh berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan." Ini adalah satu permintaan. Dia tidak meminta yang lain. Pemazmur tidak meminta hal-hal yang lain. Yang dia minta dan yang dia ingini ialah diam di rumah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan diam di rumah Tuhan?
Diam di rumah Tuhan ialah merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Diam di rumah Tuhan adalah merindukan kehadirannya dalam segala aspek kehidupan. Diam di rumah Tuhan adalah kondisi di mana seseorang itu hidup dalam kehendaknya Tuhan. Diam di rumah Tuhan adalah kondisi di mana seseorang bernaung, berlindung hanya di dalam Tuhan saja. Pemirsa Jaya TV yang setia dan diberkati oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya kebersamaan dengan Tuhan adalah satu keadaan di mana kehidupan seseorang itu adalah setiap waktu, setiap saat dirinya bergaul intim dengan Tuhan. Selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Orang yang diam di rumah Tuhan, yang bersama dengan Tuhan, merasa ada yang kurang apabila 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari tidak menghadirkan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang kurang, sangat kurang. Maka pemazmur sangat menyadari bahwa dia adalah pribadi yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Di setiap waktu, di setiap saat, pemazmur merindukan diam di rumah Tuhan setiap saat. Pemazmur menyadari bahwa kalau dia tidak berlindung, kalau dia tidak bernaung di dalam Tuhan, maka kehidupannya tidak aman, maka kehidupannya tidak tenang. Maka pemazmur dalam bagian lain berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ibu bapak pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan, penting buat saya dan saudara diam di rumah Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, selalu merindukan kehadirannya dalam segala aspek ya. Bukan hanya pada satu aspek kehidupan, tetapi dalam segala aspek kehidupan biarlah hadirkan Tuhan. Kita menuruti kehendak-kehendaknya. Apa yang Tuhan mau, kita kerjakan, kita lakukan. Kita hidup bernaung, berlindung di dalam Tuhan. Sebab tanpa perlindungan Tuhan, maka kehidupan kita tidak tenang. Kehidupan kita tidak tenang, tidak rasa aman. Ibu bapak yang dikasih diberkati Tuhan, ada 3 hal ketika kita diam di rumah Tuhan, berkat-berkat yang akan kita peroleh. Berkat diam di rumah Tuhan, yang pertama, orang yang diam di rumah Tuhan, berkat pertama yang akan dia alami ialah dia akan menjadi pribadi yang optimis di saat kritis. Saya ulangi. Orang yang diam di rumah Tuhan akan beroleh berkat menjadi pribadi yang optimis di saat krisis atau di saat kritis. Pemirsa Jaya TV yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, ada bagian-bagian yang kalau kita lihat di sana, kalau kita baca dengan teliti, kalau kita baca dengan seksama, ada keadaan-keadaan kritis yang sedang dialami, yang sedang dirasakan oleh pemazmur. Keadaan-keadaan yang seolah-olah membuat dia dalam kondisi dia tidak berdaya, dalam kondisi di mana dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dalam kondisi itu pun, dalam keadaan krisis, dalam keadaan kritis seperti itu, dia tetap optimis. Ya,
Ada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan sebagai ungkapan yang menyatakan, yang menunjukkan bahwa pemazmur ini tetap optimis dalam keadaan kritis. Kita baca di dalam ayat yang pertama, pasal 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ini ucapan optimis yang muncul dan keluar dari diri pemazmur. Kepada siapakah aku harus takut? Ada kenyataan, ada keadaan di mana pemazmur yang adalah manusia yang penuh keterbatasan bisa saja mengalami ketakutan. Bisa saja mengalami keadaan di mana dia drop. Tetapi di sini dia menyatakan, kepada siapakah aku harus takut? Bukankah ini adalah sebuah ungkapan, adalah sebuah statement, pernyataan, sikap optimis, sikap semangat, maju saja walau ada kenyataan krisis, ada kenyataan yang kritis yang sedang dia alami. Tetapi dia boleh berkata, kepada siapakah aku harus takut? Ada ungkapan lagi berikutnya yang dia sampaikan. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ungkapan yang berikut, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini adalah statement penuh keoptimisan, penuh semangat, melangkah, maju saja. Kenyataan tidak mudah, kenyataan kritis yang dialami, tetapi dia berkata, pada siapakah aku harus gemetar? Ada ungkapan lagi, ucapan yang lain yang disampaikan. Ayat yang kedua, ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Wow, luar biasa ucapan yang berikut, tidak takut hatiku. Ini adalah sebuah statement, ucapan dari diri pemazmur yang menyatakan, yang menandakan dia adalah pribadi yang optimis di saat kritis. Kenapa? Karena dia hidup bersama Tuhan, dia berlindung dalam naungan Tuhan, dia hidup dalam kehendak Tuhan, dia selalu merindukan kehadiran Tuhan di setiap aspek kehidupannya. Hatiku tidak takut. Ada ungkapan lain juga yang disebutkan oleh pemazmur. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ini adalah ungkapan yang menyatakan bahwa pemazmur ini punya sikap yang optimis di tengah kritis, di saat kritis yang datang dalam hidupnya. Karena ada musuh-musuh yang menyerang dia. Dia gambarkan musuhnya mengelilingi dia. Tetapi dia berkata, aku tetap percaya. Dalam keadaan seperti itu pun pemazmur tetap percaya. Percaya kepada siapa? Karena dia menyatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Luar biasa. Ibu bapak, pemirsa Jaya TV yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Mungkin keadaan-keadaan kenyataan yang engkau alami hari-hari ini, engkau berkata, ini sudah sangat krisis, ini kritis. Ada kondisi di mana saat-saat ini sedang dalam pergumulan, dan pergumulan itu sungguh sudah sangat berat. Ibu bapak pemirsa Jaya TV, tidak berdaya
Tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi mari kembali. Diam di rumah Tuhan. Merenungkan kasih setia Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Hidup berlindung bernaung. Berarti kita sedang ada dalam posisi diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan, berkat yang pertama tadi akan menjadi pribadi yang optimis di saat kritis. Yang kedua, berkat diam di rumah Tuhan, kita akan dijadikan pribadi yang tenang walau keadaan tegang. Sekali lagi, berkat diam di rumah Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang tenang dalam keadaan tegang. Ya. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6 menggambarkan ada situasi ketenangan yang dialami, yang dirasakan oleh pemazmur. Walaupun keadaan kenyataan saat itu dalam keadaan yang menegangkan. Karena kalau kita lihat dan perhatikan tadi, bacaan-bacaan, ada kata-kata disebutkan di sana. Ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Katanya ada penjahat-penjahat yang menyerang. Katanya ada lawan, ada musuh yang menyerang dia. Bahkan juga dia menyebut timbul peperangan melawan aku. Ini kondisi situasi yang menegangkan. Tetapi pemazmur boleh merasa tenang oleh karena dia diam di rumah Tuhan. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Wow, ketenangan yang dialami oleh pemazmur. Dia berkata, saat diam di rumah Tuhan, ia menyaksikan kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar, kasih setia Tuhan yang besar dialami oleh pemazmur, menyatakan bahwa dia bersikap tenang dalam kondisi ada ketegangan yang sedang melanda kehidupannya dan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, dan menikmati baitnya. Dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia bisa menikmati baitnya. Ada situasi, ada kondisi di mana dia sedang merasakan kondisi yang tenang. Kondisi yang tenang walau dalam keadaan penuh ketegangan. Dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia boleh menikmati ketersediaan di dalam Tuhan, kecukupan di dalam Tuhan. Dia boleh menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Karena dengan sikapnya diam di rumah Tuhan. Dalam keadaan setegang apapun, dalam kondisi yang dia gambarkan, dalam situasi kacau, ada peperangan, ada musuh yang mengelilingi dia. Bahkan dia gambarkan yang musuhnya yang mau memakan dagingnya. Bukankah ini kondisi yang menegangkan? Tetapi dia tetap bersikap tenang. Kenapa demikian? Karena pribadinya adalah pribadi yang diam di rumah Tuhan. Oh ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, pemirsa Jaya TV yang saat ini mungkin sedang mengalami kondisi yang penuh dengan ketegangan, kondisi yang di dalamnya kacau balau yang dialami, yang dirasakan. Apakah di rumah tanggamu, apakah di keluargamu, apakah di pekerjaanmu, apakah di ekonomimu, mungkin juga di kesehatanmu.
engkau sedang bergumul hari-hari ini, dan engkau sedang ada dalam kondisi tidak tenang, engkau sedang ada dalam kondisi yang menegangkan karena segala persoalan, karena segala macam masalah, tantangan, rintangan kehidupan. Hari ini firman Tuhan datang kepadamu, datang kepada kita sekalian, datang kepada pemirsa Jaya TV yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan sangat mencintaimu. Tuhan mau engkau menghadapi itu dengan ketenangan, walaupun kondisi yang sedang menegangkan hari-hari ini. Dia mau supaya engkau bersikap tenang. Ketenangan itu hanya kita dapat dikala kita diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baiknya. Oh, ibu bapak pemirsa Jaya TV yang dikasihi Tuhan, hal berikut, hal yang ketiga, berkat diam di rumah Tuhan. Ayat 7 sampai ayat yang ke-13, bahwa sesungguhnya orang yang diam di rumah Tuhan akan mengalami kedekatan dengan Tuhan, walaupun Tuhan secara kasat mata kita rasa dia jauh. Artinya begini, kita dekat dengan Tuhan itu iman kita, itu yang disebut imanen. Dia jauh karena dia Allah yang mulia, dia Allah yang kudus adanya, dia Allah di tempat maha tinggi, itu disebut transenden. Tetapi pemazmur boleh berkata di dalam ayat yang ke-7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Luar biasa. Pemazmur boleh berseru bahwa dia merasa Tuhan itu dekat, bahwa dia merasa bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dia, sehingga dia berseru dan dia meyakini ada jawaban dari Tuhan yang dia alami. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pemirsa Jaya TV yang hari ini sedang menyaksikan program ini, apapun yang engkau alami hari-hari ini, keadaan-keadaan, situasi apapun yang menyakitkan yang engkau alami, engkau dalam keadaan kritis, dalam keadaan krisis, apapun itu, datang kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan. Karena dengan diam di rumah Tuhan, ada berkat-berkat secara dahsyat dan luar biasa yang engkau akan alami. 3 hal penting tadi yang akan dinikmati oleh orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yaitu dia akan menjadi pribadi yang optimis di tengah kritis. Dia akan menjadi pribadi yang tenang walau dalam keadaan tegang. Dia akan menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan dan menikmati jawaban-jawaban atas setiap doa dan seruan yang disampaikan. Bapak, pemirsa Jaya TV, saya percaya bahwa kita ketika menyaksikan program ini, berkat-berkat Tuhan mengalir, memenuhi kehidupan ibu bapak sekalian, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh. Mari pastikan dirimu adalah orang yang sudah beroleh berkat Tuhan di kesempatan hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mengakhiri program Cahaya Kasih, mirsa Jaya TV yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Engkau firman yang hidup, yang sudah datang kepada kami di hari ini, kepada pemirsa Jaya TV yang menyaksikan program Cahaya Kasih. Bukanlah secara kebetulan para pemirsa boleh menyaksikan siaran ini. Ada berkat-berkat secara khusus, secara spesial yang sudah dialami oleh pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Oleh sebab itu, hamba berdoa
Kepada siapapun yang sedang menyaksikan program ini, biarlah anugerah-Mu menyertai, melingkupi kehidupan mereka. Mungkin ada yang saat ini sedang bergumul karena dalam keadaan kritis dalam kondisi kesehatan mereka. Sedang dalam keadaan kritis dalam soal ekonomi mereka. Dalam pekerjaan mereka sedang mengalami krisis. Bahkan ada keadaan-keadaan yang menegangkan. Ada keadaan yang kacau balau yang terjadi di tengah rumah tangga, di tengah pribadi, keluarga-keluarga. Tetapi firman Tuhan datang kepada kami. Ketika kami diam di rumah Tuhan, kami hidup bersama dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Menjadikan Tuhan tempat perteduhan, perlindungan kami. Maka kami akan menjadi pribadi yang optimis di saat krisis. Kami akan menjadi pribadi yang tenang di saat keadaan menegangkan. Kami akan menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, menanti-nantikan jawaban Tuhan atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami, Allah kami yang dahsyat luar biasa. Memberkati Jaya TV, kru Cahaya Kasih. Kami percaya bahwa berkat-berkat secara khusus, secara spesial menjadi milik bagian mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa ucapan syukur kami akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ibu, Bapak, pemirsa Jaya TV yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan yang hari ini datang kepada kita, memberkati kita semua, menjadikan kita pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga di waktu-waktu yang akan datang, kita akan berjumpa lagi dalam program yang sama. Dan itu akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Shalom.